dari PCNU Mesir, para senior, para habaib, dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam rangka merayakan dan memperingati Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus pula tadi ada akikah dan tasmiyah anak dari Abang Ridho Maulani, Ananda Muhammad Mutawali Al-Akhyar. Kita doakan semoga kelak bisa menjadi anak yang soleh, baik hati, berbakti kepada kedua orang tua, yang pasti seperti yang diharapkan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini akan ada takrim mutafawikin untuk takrim khirjin. Malis tadi salah tulis. Untuk abang-abang dan kakak-kakak kita dari KMKM yang telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa sambutan-sambutan dari orang-orang terhormat di sini. Yang pertama dari Wakil Gubernur KMKM, Saudara Ahmad Fauzi. Kepada beliau dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di sini ulun minta izin untuk berbicara, untuk menyampaikan beberapa kalimat ya kepada pertama yang terhormat, ya minta izin kepada yang terhormat senior-senior Badan Kehormatan KMKM, terus juga ada senior-senior KMKM dan kawan-kawan perwakilan dari lintas angkatan. Dan juga di sini alhamdulillah kita dihadiri oleh teman-teman ya, tamu dari kawannya Bang Ridho, senior kita yang mengakikahkan, mengtasmiahi anaknya pada malam hari ini. Alhamdulillah, hadirin hadirat, pada malam hari ini kita telah melaksanakan acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara tahunan ya, yang besar, acara akbar KMKM. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, berjalan dengan khusyuk, berjalan dengan khidmat. Dan inilah sebenarnya yang menjadi tujuan kenapa acara ya yang berjenis seperti acara Maulid Nabi ini untuk saat ini diadakan di luar Wisma KMKM. Karena ya Wisma KMKM seperti yang kita tahu oleh warga-warga ya banyak agak sulit untuk mengadakan acara ya seperti Maulid ini. Itu tuh membutuhkan pengekspresian para pecinta kepada yang dicinta. Maka pasti ekspresinya itu adalah ekspresi yang ya menggembirakan. Gitu. Susah kalau misalnya untuk di Wisma KMKM. Tapi semoga ya untuk kedepannya kita bisa melaksanakan acara-acara yang semacam ini di rumah kita sendiri. Juga ingin berkabar sebenarnya kepada warga KMKM. Alhamdulillah Wisma KMKM ya saat ini sedang proses masa mencat dinding. Jadi itu termasuk alasan juga kenapa kita nggak ada mengerjakan acara di KMKM. Nah itu, insya Allah lah mungkin sekitar akhir tahun ini sudah
diusahakan untuk akhir bulan ini maksudnya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan. Ya tadi ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan acara Maulid tadi dengan dengan hikmat, dengan khusyuk ya, yang menjadikan kita yaitu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Syekh Yusri pernah ditanya di majelis beliau oleh jamaah gitu, yang artinya bagaimana cara kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka Syekh Yusri menjawab dengan bihubbin Nabi, dengan kecintaan kita kepada Nabi. Maka ya semoga untuk niat kita dalam mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi dalam Maulid ini itu bisa menjadi wasilah kita untuk bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan lebih-lebih kita juga bisa mendapatkan nikmat tertinggi di surga, yaitu bertemu oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ada apa tadi sudah disampaikan MC dan kita sudah dengar sama-sama bahwasanya malam ini juga kita mengadakan acara tasmiyah ya dan akikah dari keluarga baru kita, keluarga baru KMKM Ananda siapa tadi? Muhammad Mutawali Al-Akhyar, anak dari Bang Muhammad Ridho Maulani. Semoga kita sama-sama doakan ya, semoga Ananda bisa menjadi anak yang soleh, sebenar-benar soleh, menjadi umat sebaik-baik umat Nabi Muhammad dan menjadi hamba sebaik-baik hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ntar lagi kita akan kita akan memberikan penghargaan kepada abang-abang, kakak-kakak kita yang telah menyelesaikan studi S1-nya, masa akademisnya selama di Mesir ini. Ya, semoga kenang-kenangan ya, penghargaan yang akan diberikan oleh kami ya, khususnya dari divisi pendidikan itu ya bisa menjadi memori, salah satu pengingat kepada kakak-kakak, abang-abang ya, nanti kalau misalnya sudah di rumah ya, yang baik bagi yang sudah pulang ke rumah ataupun melanjutkan studinya di sini, salah satu pengingat bahwasanya antum-antum ya kan, abang-abang, kakak-kakak itu pernah bersusah payah ya, pernah jatuh bangun, pernah terseok-seok dalam mencapai tujuan ya, mencapai hal ini, yaitu lulus di Mesir, lulus di Universitas Al-Azhar ya. Semoga jadinya juga semoga ilmu-ilmu apapun yang antum-antum dapatkan ya, kepada abang-abang, kakak-kakak, kami sampaikan mewakili warga KMKM, semoga bisa bermanfaat ya untuk umat pastinya ya, baik yang akan pulang melanjutkan lagi S2-nya sekaligus langsung terjun ya khidmat di tanah air, ataupun masih lagi menimba untuk melanjut S2 di sini ataupun di negara-negara lain, itu tetap semoga menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat dan berkah. Dan juga kepada kita ya, adik-adiknya juga nih, banyak alhamdulillah adik-adiknya senior-senior yang akan lulus ini, semoga kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, bahkan lebih lagi ya kan, jejak-jejak dalam mengejar cita-cita kita. Yaitu mungkin aja yang bisa Ana sampaikan. Oh, ada tambahan lagi. Sebentar. Ya, mengingatkan saja kepada teman-teman bahwasanya untuk kita ya
di Masisir ini ya keadaan-keadaannya banyak sedikit beberapa ya ada sih beberapa masalah-masalah gitu, maksudnya dalam hal kesehatan ya, banyak teman-teman Masisir yang lagi sakit. Terus juga ada dalam masalah keamanan, kadang teman-teman Masisir tuh masih sering ya diganggu lah mungkin dari orang Mesir, bahkan orang-orang sesama Masisir. Nah, maka di sini kami menghimbau ya selalu memakai kesempatan ya untuk menghimbau kepada kawan-kawan yang pertama untuk selalu menjaga kesehatannya ya, menjaga kesehatannya di berbagai musim, bukan cuma yang katanya di musim pancaroba itu akan sakit, enggak, kadang di musim dingin pun bisa sakit, musim panas pun bisa sakit. Nah, maka dimohon ya untuk sama-sama saling menjaga gitu, jaga kesehatannya, jaga pola makan, jaga pola istirahat, dan jaga pola pikirnya. Dan juga untuk masalah keamanan ya saling mengingatkan juga kepada sesama, saling menjaga kepada sesama ya, dilihat-lihat kawan-kawannya kalau misalnya akan sedikit kena apa ya, kena masalah misalnya ya, kalau bisa dibantu untuk menyelesaikan masalah itu selesaikan. Sama juga ini ada salam dari gubernur kita ya, mohon maaf kata beliau untuk beberapa acara belum bisa menemani ya. Dia titip salam kepada teman-teman sekalian. Insya Allah mungkin akhir Oktober ini beliau akan datang ya. Semoga ya kita doakan semoga urusan beliau lancar di sana, dan juga untuk kepulangan urusan-urusan lancar dan sampai dengan sehat walafiat. Mungkin itu aja. Sebelum menutup kita baca surah Fatihah ya dengan niatan semoga orang-orang yang sakit diberi kesehatan, semoga kita yang sehat selalu dijaga dengan kesehatan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala haziniyah wa qul niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hakadamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada saudara Ahmad Fauzi. Bagus. Maksudnya bisa siap-siap yang di belakang gitu loh. Sambutan selanjutnya dari BK KMKM, Badan Kehormatan KMKM, yang di sini akan disampaikan langsung oleh Abang Dafahmi. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, yang ulun hormati PLT Wakil Ketua KMKM. Kemudian yang ulun hormati Dewan Kehormatan KMKM, yang ulun hormati ya kawan-kawan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita bisa berkumpul melaksanakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tasmiyah dan takrim najihin ya. Rasanya kita kangen ya di KMKM acaranya seperti ini ya kan. Ya, sayangnya kita di KMKM wismanya masih ada masalah sama tetangga. Ya, akhirnya kita tidak bisa menikmati lantunan-lantunan salawat. Tadi meriah banget.
Ya, maksudnya meriah, kita bisa meresapi. Ya, saya setiap ada acara di luar seperti ini pasti akan selalu kangen acara di KMKM. Ya, tapi ketika rame-rame seperti ini. Ya, malam ini adalah salah satu acara kita adalah takrim najihin. Ya, orang-orang yang akan ditakrim pada malam hari ini itu kalau nggak salah mulai belajarnya atau mulai masuk azharnya 2017, ya nggak? 16, mulai masuk azharnya 17 kan? Ya, mulai masuk azharnya 17. Ya, karena saya masih ingat waktu 2017 itu saya jadi ketua waktu itu, habis itu teman-teman ini jadi DP-nya. Ya, jadi saya merasa teman-teman ini seperti teman angkatan saya. Ya, teman-teman yang lulus sekarang. Ya. Ala kullin, ya, rasanya perjuangan dari 2016 ke Mesir kemudian sampai 2021 berarti ada sekitar 4 atau 5 tahun. Ya, itu perjuangan waktu yang tidak singkat. Ya. Tapi dalam waktu yang tidak singkat itu kita bisa mengukur diri kita sendiri. Ya, kita bisa mengukur apa yang kita dapatkan selama 5 tahun di Al-Azhar. Ya. Ini kesempatan bagi kita semua untuk mengingat dan untuk merenungkan kembali. Ya. Jadi nanti, ya, untuk teman-teman yang pengen pulang ke Indonesia, ya, atau untuk teman-teman yang pengen melanjutkan gelar LC, ya, gelar LC. Ini teman-teman yang ditakrim sekarang tuh semuanya sudah mendapatkan gelar LC, ya enggak? Gelar LC itu zaman sekarang bukan sesuatu yang wah lagi. Ya, jadi kalian atau kita semua tidak bisa berbangga dengan gelar LC. Ya, kenapa? Kalau kalian tahu di Syarm Syekh kalau tidak salah ya, di Syarm Syekh itu ada namanya kuliah ulum syar'iyah. Ya, dia kuliahnya online, yang ngajar bukan orang-orang Azhar. Ya, kemudian di Indonesia mereka dapat gelar dan gelarnya LC. Jadi kalau kalian cuma pengen dapat gelar LC, kalian bisa kuliah di Indonesia online. Ya, tidak perlu jauh-jauh ke Mesir, tidak perlu susah payah jauh dari orang tua. Ya, maka apa? Berarti tujuan kita ke Azhar itu bukan cari gelar LC. Ya, dan kita pulang juga bukan untuk membawa gelar LC. Ya, karena LC itu pertama LC itu sekarang sudah tidak ada harganya lagi dalam tanda kutip. Ya. Karena apa? Karena sudah saking banyaknya LC. Ya, berapa banyak orang alumni Mesir, berapa banyak alumni Yaman, berapa banyak alumni Saudi, berapa banyak alumni Timur Tengah, ya, bahkan alumni dari Pakistan, mereka pakai gelar LC, bahkan di Indonesia juga, ya, alumni Darussunnah. Sekarang udah bejibun. Jadi kalau kita membawa gelar itu dan isinya kosong, ya, maka gelar itu tidak ada artinya. Ya. Berarti apa? Renungan kita bukan mencari gelarnya. Ya, kita bukan mencari gelarnya. Ya, tapi yang kita cari adalah al-itqan. Ya, al-itqan. Yang kita cari adalah kita tuh mutqin dalam ilmu. Karena ketika kita pulang ke masyarakat, oke, hari pertama misalnya kita pulang ke masyarakat bulan Ramadan. Bulan Ramadan malam pertama, iya, orang wah, ini yang ceramah adalah alumni LC di Mesir 5 tahun. Ya, 5 tahun di Mesir, bayangkan 5 tahun di Mesir, enggak pernah pulang. Ya, tiba-tiba dia pulang, ya, ceramah LC, orang melihat LC-nya. Tapi ketika pertama dia megang mikrofon, ya, kemudian dia menyampaikan ilmu, ya, akhirnya orang mulai sadar. Ya, orang mulai sadar. Kenapa? Karena ilmu itu sekarang ada di mana-mana. Ya, orang tuh udah bisa bebas nonton ceramah-ceramah di internet. Jadi wawasan orang tuh udah luas sekarang. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu isinya kosong, ya, itu orang bisa menilai. Akhirnya gelar LC kita tuh seperti cuman gelar saja. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, jadi LC kita harus dibarengi dengan ilmu, yaitu al-itqan. Ya, dan ilmu ini sangat penting. Ya, kalian baru-baru ini ada nggak melihat video seseorang? Ya, saya nggak bilang Habib ya, karena saya nggak tahu. Ada seseorang baru aja kejadiannya, kira-kira sehari atau 2 hari ini lagi viral di Kalimantan. Ya, ada seseorang ceramah, ya, dia ceramah, kemudian dia mengutip Al-Quran. Ya, katanya Allah bersabda, ya, Allah bersabda nih, bukan berfirman. Ya, Allah bersabda. Kemudian dia membaca bukan ayat Al-Quran, bukan hadis dan bukan bahasa Arab. Paham nggak maksudnya? Videonya lagi viral dan sekarang lagi disidangkan, kalau nggak salah disidangkannya di MUI Kota Baru atau Banjarbaru, di Amuntai. Ya, di MUI Amuntai. Karena ceramahnya itu
pakai bahasa, saya pas waktu melihat itu ketika beliau ceramah, rasanya sia-sia kita kuliah di Azhar gitu, melihat ceramahnya. Bahasanya bahkan mungkin beliau sendiri nggak paham apa yang beliau omongkan. Ya, tapi seakan-akan pakai nada kayak mengucapkan nada bahasa Arab. Ya, dan beliau pakai pakaian bolang besar, pakai jubah hijau, ya pakai surban hijau. Ya. Nah, yang seperti itu masih dapat panggung. Ya, masih dapat panggung. Kenapa? Karena dia cuma lihai berbicara. Dia lihai berbicara tapi isinya kosong. Ketika menyampaikan ayat Al-Qur'an, yang disampaikan bukan ayat Al-Qur'an, bukan bahasa Arab, bukan hadis. Bahasa kaluannya itu bararamang. Ya, bahasa kaluan itu bararamang. Bararamang itu asal pandir seperti asal yang penting keluar dari mulutnya itu seperti bahasa Arab. Ya, kalian bisa lihat nanti di YouTube atau nanti saya bikin status lah, ya apa namanya orangnya itu. Saya kecewa, sakit hati gitu melihat. Ya, nah ini apa ini? Ini nanti peluang teman-teman yang pulang ke Indonesia, peluang teman-teman yang pulang duluan ke Indonesia mengisi kekosongan itu. Ya, jadi kita nanti, ya teman-teman yang pulang duluan ke Indonesia. Kalau buka ceramah, kalau buka kajian mingguan, jangan buka kajian itu cuman isinya ceramah mingguan, isinya mengisahkan kisah-kisah para ulama, itu bagus, tapi jangan selalu itu. Ya, tujuan kita berceramah itu apa? Tujuan kita membuat majelis taklim itu kalau bisa minimal mengeluarkan orang kampung itu dari klasifikasi awam kepada berilmu. Ya, jadi isinya bukan cuman orang kampung itu pulang, oh tahu cerita si Paloi karena lucu misalnya. Kita jangan seperti itu. Kita tuh talibul ilm. Kita talibul ilm. Talibul ilm itu berbeda. Kita ingin ketika orang ceramah kepada kita, walaupun isinya cuma rukun salat misalnya, tapi orang pulang, orang membawa rukun salat. Yang awalnya salatnya tidak becus, orang tahu rukun salat. Ya, atau rukun puasa misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau bisa lebih-lebih lagi, kita ngajinya pakai kitab. Ya, orang Azhar itu terkenal ngajinya pakai kitab. Supaya apa? Supaya orang yang ngajinya tidak pakai kitab, yang cuman menyampaikan ceramah omong kosong belaka, kan ada oknum-oknum yang seperti itu. Orang-orang yang menyampaikan bermodalkan bisa ngomong, bermodalkan pandai ngomong, itu akhirnya mereka malu. Itu tujuan kita. Jadi kita harus bisa membawakan kitab dengan sesederhana mungkin. Nah, berarti tugas kita di sini apa? Tugas kita di sini, kita yang masih akan melanjutkan, tugas kita adalah supaya mendapatkan ilmu dengan banyak, dengan mutkin, ya dengan mutkin. Karena cuman orang yang mutkin dalam ilmu yang bisa menyampaikan ilmu itu dengan sederhana. Ya, kita belajar kitab-kitab turas di tangan para ulama, kita belajar jauharah, kita belajar aqidatul awam. Itunya udah belajar. Berarti apa? Berarti diisi otak kita, diisi kepala kita sudah ada aqidatul awam, sudah ada jauharah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya kita tidak mungkin menyampaikan jauharah, aqidatul awam dengan bahasa kitab, nggak mungkin. Ya. Kita harus menyampaikannya dengan bahasa kita sekarang. Ya, kalau orang Banjar dengan bahasa Banjar. Tapi apa? Tapi isi otaknya, isi yang kita sampaikan itu jauharah. Isi yang kita sampaikan itu aqidatul awam. Ya, kita baca kitab. Jadi di sini kesempatan kita sekarang untuk mendownload sebanyak-banyaknya. Ya, kita baca turas para ulama. Akhirnya apa? Akhirnya isi otak kita itu turas. Kemudian kita menyampaikannya dengan bahasa yang mudah, dengan bahasa yang modern. Ya, al-itqan itu sangat penting. Ya. Apapun gelar kalian, kalau kalian tidak mutkin dalam ilmu, maka kalian akan tersisihkan. Ya, mungkin nanti banyak yang gelarnya LC, tapi tidak bisa menyampaikan, ya, karena tidak punya ilmu. Dan sekarang pergeseran itu udah mulai. Ya, orang sekarang tuh sudah tidak memperhatikan gelar lagi. Selain sangat mudah mendapatkan, ya, dan ternyata orang-orang yang dapat gelar juga kualitasnya belum tentu. Ya, makanya apa sekarang? Misalnya apa nih? Misalnya kita lihat dari dunia industri. Ya, di dunia industri ada Microsoft misalnya, atau ada Google. Google dan Microsoft itu ketika mereka merekrut karyawan sekarang bukan harus alumni IT lagi. Ya, bukan harus alumni IT lagi. Ya, mereka tidak melihat ijazah-ijazah itu. Tapi mereka langsung bikin seperti universitas sendiri. Ya, jadi mereka bikin pelatihan, siapa yang berlatih 2 tahun di dalam Microsoft misalnya atau di perusahaan Google, nanti mereka akan bisa langsung masuk bekerja di Google. Ya, dan itu lebih bagus bagi mereka. Karena apa? Karena yang lulusan IT dan yang lain sebagainya ternyata ilmunya nggak ada. Ya, jadi ketika mereka merekrut karyawan, mereka tidak lagi bilang ijazahmu apa? Kamu harus lulusan S3, enggak. Tapi mereka misalnya kalau mau bikin banner misalnya, ya, mereka bikin lomba, bikin banner temanya ini. Nah, semua orang bikin banner dengan tema yang sama. Kemudian dilihat mana yang bagus temanya. Tema yang bagus itu dipilih. Ya, nanti diuji lagi kedua kali. Mana yang tema yang bagus?
Nah, yang paling bagus itu yang direkrut. Jadi sekarang tuh mainnya sudah bukan ijazah lagi, mainnya adalah keahlian. Ya, kalau untuk mencari ijazah, kalian bisa duduk di rumah, kuliah online dan kalian dapat gelar LC, ya, atau ESOS, ya, atau MA, bisa. Ya banyak teman-teman anak sambil kuliah S2, sambil S2 di Indonesia juga banyak. Ya ada. Ya, kuliah di Azhar misalnya cuma Sabtu Minggu. Ya, sisanya masih banyak waktu. Ya, bisa untuk mengejar. Kalau tujuannya cuma titel sangat sayang sekali. Ya, tujuan kita adalah harus itqan. Ya, harus itqan. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita yang masih di sini, kita punya risalah. Kita punya visi di sini. Kita harus itqan. Teman-teman yang pulang ke Indonesia juga punya risalah. Jangan pulang ke Indonesia cuma mengikuti tren. Ya, mengikuti tren ketika orang ceramahnya isinya ngomong cuman lucu-lucuan, yang hadir banyak misalnya. Ya, tujuannya itu jangan. Ya, tujuan kita meskipun yang hadir 2-3 orang, tapi kita menjadikan orang alim. Ya, karena 2-3 alim itu lebih baik daripada 1000 abid. Ya, ceramah itu hanya bisa menghasilkan abid. Ya, yang menghasilkan alim itu majelis taklim yang pakai kitab. Majelis taklim yang pakai kitab itu yang bisa menghasilkan seorang ulama, kemudian apa? Kemudian seorang ulama itu lebih baik daripada 1000 abid. Nah, jadi apa? Tugas kita itu. Ya, tugas kita yang pertama, kita harus itqan di sini, ya. Kita harus mengukur, ya, kita di sini udah berapa tahun, kemudian kita melihat diri kita apa yang kita dapatkan, ya. Kemudian kita mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan, ya. Ya, saya kira itu yang pengen saya sampaikan, ya, untuk teman-teman dan untuk mengajak, ya, supaya di Kalimantan itu kan miris sekali, ya, miris sekali yang kejadian sampai ada orang ceramah tanpa bahasa Arab tapi masih diterima di kampung kita. Berarti kualitas kampung kita tuh sangat, iya kan, sangat miris sekali. Ya, saya tidak bisa membayangkan gitu, bagaimana orang yang hadir di situ, ya, orang yang hadir di situ. Mereka mengira itu adalah firman Allah, ya, mereka mengira itu adalah kalamnya Rasulullah, ya, sabda Allah, ya kan. Jangan-jangan setelah beliau bacakan sabda Allah tadi ada yang nyambung di belakang, Allah gitu kan, saking kagumnya. Ya, nah kita jangan sampai kayak gitu. Fungsi kita nanti ketika kita pulang ke kampung, kitalah yang mengontrol. Kitalah yang mengontrol orang-orang itu. Kalau ada kira-kira orang itu menyalahi, ternyata orang ini tidak berilmu, kita tahu. Akhirnya kita bisa melaporkan ke MUI. Nah, akhirnya kajian-kajian itu jelas. Ya, kajian kita harus kajian. Padahal apa? Padahal Kalimantan itu terkenal dengan, Kalimantan Selatan khususnya, itu terkenal dengan Serambi Mekah. Ya, terkenal dengan kota santrinya. Ya, berapa banyak banget kan pondok pesantren. Ya, sampai masih ada menerima penceramah yang seperti itu kan sangat miris sekali, ya, sangat disayangkan sekali, ya. Itu makanya kita juga ketika pulang ke Indonesia jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan, ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan ini menjadi menjadi tanbih untuk diri saya sendiri dan semoga bisa mengajak teman-teman, ya. Saya setiap kali kalau kita belajar di KMKM itu saya selalu mengajak teman-teman KMKM, ayo kita belajar kitab. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita pulang ke Indonesia, kita menyebarkan manhaj Azhar. Ya, manhaj Azhar itu sangat jarang kalau ceramah dengan ceramah banyak kisah itu jarang. Lihat ulama Azhar kalau ceramah gimana? Kalau ceramah Qur'annya, hadisnya, syairnya, semuanya keluar. Ya, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali mereka banyak baca kitab, banyak berguru, ya kan? Nah, kita harus seperti itu. Kita harus ulama yang otaknya turas, kemudian kita bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa zaman sekarang. Dan itu sangat penting sekali dan itu tanggung jawab kita, ya. Selama kita masih di Mesir, maka risalah kita tuh itu, ya, risalah kita tuh itqan, ya. Oke. Ya, ini orang-orang yang bakal pulang ke Indonesia, ya, tugas-tugas mereka mendahului kita, ya. Kita bersyukur masih di sini. Nanti teman-teman yang duluan ini semoga mereka membukakan jalan untuk kita semua, ya. Oke, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sambutan dari Abang Da Fahmi. Terima kasih masukannya Bang Fahmi. Yang mau LC langsung balik ke Indonesia. Kami tunggu statusnya dari Bang Fahmi. Informasi dari kampungnya Tolha, dari Amuntai. Aduh.
Baik, langsung saja ini acara takrim Khirjin. Sudah benar. Langsung saya berikan kepada Saudara Khairil Habibi untuk menyebutkan nama-nama teman-teman dan abang-abang kita yang sudah mendapat gelar LC. Kepada Khairil Habibi dipersilakan. Mungkin bisa kasih jalan ya kan, ada yang kasih jalan, bisa disebutkan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hasana Makkah min ashabil fil. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jalil wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan al-insanul kamil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wulida fi syahri Rabiul Awal al-jamil wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ila yaumil jazaa'i wa ta'dil. Amma ba'du. Yang Allah hormati Gubernur KMKM atau yang mewakilinya, Wakil Gubernur KMKM Ahmad Fauzi Arifin, yang lain Arifin kah? Ahmad Fauzi, yang menghormati BK KMKM. Di sini ada Ustadz Arif, ada Abang Dafahmi, dan juga ada Bang Irfan dan Bang Hasan. Dan yang ulun hormati dan ulun sayangi kakak-kakak senior KMKM serta kawan-kawan dan tamu undangan lainnya yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan sayang ulun kepada kalian. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang mulia ini yang disebut dengan Raudhah min Riyadhil Jannah. Sebagaimana kita berkumpul di sini, semoga kita dikumpulkan juga di akhirat nanti bersama orang-orang yang kita cintai. Salawat serta salam kita junjung tinggi kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tadi telah merayakan maulidnya dengan membaca sirahnya. Semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau, serta semoga kita semua bisa bertemu dengan beliau sebelum kita meninggal nanti. Amin. Sebelumnya ulun minta ampun dan maaf karena ulun nih memakai bahasa Banjar. Ada apa kalau? Bagusnya muasnya pian bang. Jadi ulun di sini mewakili kawan-kawan yang lain mengucapkan selamat mabruk alfa mabruk atas kelulusan kakak-kakak semua di sini, dan ulun pribadi meminta maaf apabila ada kesalahan nama dalam data atau nantinya ada kekurangan dalam acara takrim ini. Acara takrim Khirjin ini atau penghargaan kelulusan ini sebagai bentuk ucapan selamat dari kami semua atas kelulusan kakak-kakak, dan sebagai bentuk rasa terima kasih atas dedikasinya untuk KMKM yang telah banyak mengajari kami banyak hal selama di sini. Dan acara ini sebagai bentuk ucapan doa dari kami untuk kakak-kakak yang ingin melanjutkan studinya, semoga dipermudah segala urusannya, sukses terus. Dan untuk kakak-kakak yang pulang ke Indonesia, yang mengabdi di kampung halaman, semoga sukses terus dan menjadi lentera-lentera baru di sana, menjadi penerang buat masyarakat nantinya. Amin. Langsung saja, untuk kakak-kakak yang kami sebutkan namanya dimohon untuk maju, dimohon untuk keluar. Dimohon untuk maju. Jadi kami mintakan kepada Ustadz Fauzi Arifin untuk membagi sertifikatnya. Fauzi Arifin siapa? Ngarnikam siapa sekarang? Langsung Fauzi Arifin langsung maju ke depan. Ya, kepada Saudara Said Hafid Abdillah dipersilahkan maju ke depan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Iya, langsung difoto. Belum.
Selanjutnya Pian foto sorangan. ada kembang. Habis ini sisanya sudah keluar ya langsung. Ya. Selanjutnya kepada Abangda Saudara Muhammad Akilur Rahim dipersilakan untuk maju. Kamu lagi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sampai 3 kali. Ya, selanjutnya kami panggil Alpin Hinaya Ahmad, dipersilakan untuk maju ke depan. Ada orang? Udah, Kak. Udah. Ya, mungkin langsung selanjutnya kepada Abdul Wapi, dipersilakan untuk maju ke depan. Allahumma sholli wa sallim. قد أنصح لي أبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني Ya, selanjutnya kami mintakan kepada Abangda Ustadz Arif untuk memberikan sertifikat ke depan. Memberikan sertifikat aja. Jadi kepada Saudara Ardi Sidik Kurniawan dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami panggil Ahmad Simahanif, dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kepada Saudara Hudaili Abdul Hamid LC dipersilakan untuk maju ke depan.
Selanjutnya kami mintakan untuk maju ke depan Ustadz Irfan untuk memberikan sertifikat penghargaan kepada kakak-kakak. Kepada saudara Hilmi Ukasa LC dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kami panggil saudara Ibnu Habizi LC dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kepada saudara Muhaimin Nurul Fatim LC dipersilakan untuk maju ke depan. Sambat kah? Sambat kah? MVV. Selanjutnya kami mintakan kepada Muallimuna Kapahmi untuk memberikan sertifikat. Kepada saudara Muhammad Sakinul Jinan LC dipersilahkan untuk maju ke depan. Selanjutnya kepada saudara Muhammad Said Rofi LC dipersilakan untuk maju ke depan. Selanjutnya kepada Muhammad Wasil LC dipersilakan untuk maju ke depan.
kasih kepada Kak Fahmi. Selanjutnya kami mintakan kepada Abang Da Hasan Kamil Huda untuk memberikan sertifikat. Kepada Saudara Muhammad Izzuddin Multazam dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan ada. Bolehkah? Nah, Resani kada ada juga. Terakhir. Kepada Saudara Zainal Abidin Bahrudin LC dipersilakan untuk maju ke depan. Kami mintakan untuk baninnya membuka jalan karena setelah ini banat yang maju ke depan. Selanjutnya kami panggil Saudari Dita Utami Humairah LC untuk maju ke depan. Kenapa aja ini yang datang? Wah, waduh. Wah. Sudah sedang. Kasihan yang lain. Ya. Selanjutnya kami mintakan kepada Ketua Keputrian untuk memberikan penghargaan kepada saudari Jahidah. Persilakan untuk maju. Nabila. Kepada Saudari Safira Naili Al-Ulya LC dipersilakan untuk maju ke depan. Sertifikatnya dulu. Ada dengaran enggak? Cek. Nih Bi, coba Bi. Oke. Satu dua. Cek woi. Selanjutnya kami panggil
kepada saudari Rizky Uswatun Fatimah LC, dipersilakan untuk maju ke depan. قد أنصح لأبي ورابت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ Ya, selanjutnya kepada saudari Andi Rafida LC, dipersilakan untuk maju ke depan. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزكا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى. Selanjutnya kami panggil kepada saudari Nur Amnina Pahludin LC, dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada saudari Nur Amnina Pahludin LC, dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, Kak. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يهوي نزقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى. Selanjutnya kami panggil kepada saudari Putri Rapi Saleha LC, dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada saudari Putri Rapi
Selanjutnya kepada saudari Nurun Najah Saifullah dipersilakan untuk maju ke depan. Nurun Najah. Kepada saudari Nurun Najah dipersilakan untuk maju ke depan. أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلق. Selanjutnya kami panggil kepada saudari Fatimah LC dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada saudari Fatimah dipersilakan untuk maju ke depan. وجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا وجعله يقلد في صبري للهادي في حسن الخلق حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أدفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا Selanjutnya يهوي نزقا kami panggil kepada Ilma Zahiratul Ulya LC dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada saudari Ilma dipersilakan untuk maju ke depan. Ya, habis nih Tolhah maju. Selanjutnya kami panggil kepada saudari Habibatul Armia LC dipersilakan untuk maju ke depan. Kepada saudari Habibatul Armia LC dipersilakan untuk maju ke depan. في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا بيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق Sudah, Kak. طهره فلا يحوي نزقا أدفيت على Ya, terakhir ini dari Banin. Sebelumnya kami minta maaf karena terselip tadi itu ininya tulisannya. Kepada saudari
Saudara Anizul Mustaqim LC dipersilakan untuk maju ke depan. Ya Bang Anizul. Banin dulu. Habibi Bang namanya. Siapa Bang? Keselip di sini nah. Ya, ini yang bujur-bujur terakhir nah. Ada begayaan. Tolhah. Oh, lain. Jadi untuk selanjutnya kepada saudari Nur Aulia LC dipersilakan untuk maju ke depan. Haja Hidah. Ya, terima kasih kepada kakak-kakak semua. Mungkin sekian dari ulun. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan nama atau yang ada di tulisan itu nah, apa namanya nih? Sertifikat. Nah, itu. Beleraan lah. Selanjutnya kami persilakan kepada MC untuk melanjutkan acara. Cek. Ya, terima kasih kepada saudara Hairil Habibi yang sudah membacakan nama-nama yang mendapatkan sertifikat. Oh ya, kawanan yang baik, itu dia tadi rangkaian acara kita. Terakhir makanan akan dibagikan sambil ada hiburan dari teman-teman dari pendidikan. Oke. Baik, ini ada hiburan dari teman-teman Zafin Arab. Ada berapa orang? Semua anggotanya akan tampil. Silakan maju ke depan. Sambil kita sambil kita menyaksikan Zafin, silakan kepada teman-teman ya, konsumsi bisa dibagikan. Ayo. Mana Zafin? Kada jadi? Lagu gak? Mana tempatnya? Kurang gak? Kurang besar gak? Kurang besar. Nih situ. Konsumsi bisa dibagikan. Ya, kembali lagi bersama saya Sobari Putra. Oke. Ayo.
Bersempit-sempit. Dan diinfokan juga kepada kakak-kakak yang sudah ditakrim. Kepada kakak-kakak yang sudah ditakrim, atribut-atributnya mungkin nggak usah dilepas dulu karena nanti di akhir kita bisa berfoto gitu. Jangan pakai ginian. Jangan pakai baju itu. Mana musiknya? Ayo maju. Ayo dan. Oke, ini dia salah satu anggota.
ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزور Jaini, Kadir, siapa lagi? Bang Nur, Bang Tolha, Bang Hafid bisa dibuka dulu. Ganti dulu, ganti. Bang Hafid naik peci, no peci. Bang Said sudah buka. Ayo. Jaini. Sobadi. Jaini. كتبنا وما كتبنا ويصار ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويصار ما كتبنا كتبنا ليوم النوم والهلك مشاورنا كتبنا وما كتبنا ويصار ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويصار ما كتبنا كتبنا ليوم النوم والهلك مشاورنا إنني واتلو مكتوب يبعث مكتوبك سوعان لك يا محبوب غير من شاري إنني واتلو مكتوب يبعث مكتوبك سوعان لك يا محبوب مغير من شاري آخر مرة العيني صابينا وتراغيني آخر مرة العيني صابينا وتراغيني اتكلم زعلان علينا والعلي بعاتبنا كتبنا ما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا ما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا ليه مكتوب والهلك مشاورنا Kadir. Oke, Kadir.
الياسميني ولما انت اللي تجيني وزادت انت الياسميني وارد لي يا مسكيني كلمتك نومة تبدا والهلك مشاوبنا وينك يا سلام وينك يا سلام وينك يا سلام وينك يا سلام والهوى تذكره أو نسيته والملك رايته كان مدفوع بصر غير الدموع بصر غير الدموع يا حسينا نظر ربي ردي لا تخلي رفيقك لوحدي يا حسينا نظر ربي ردي لا تخلي رفيقك لوحدي زينانا ليه حبل المودة دوب مقطوع Ayo, ayo, ayo. أنا في ووجودك في الهيمة بذوي على عاشق ملت سفنة إلى الفراغ Ini Said sama Bibi ya Bibi. كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا ليه مندوب والهلك مشاورنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسر ما كتبنا كتبنا ليه
مرة العيني صابينا وتراغيني آخر مرة العيني صابينا وتراغيني اتكلم زعلان علينا والعلي بعاتبنا كتبنا ما كتبنا ويخسارة ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسارة ما كتبنا كتبنا ليه مكتوب والهلك ما شاورنا تذكر لما عطار مسوية الله ما بعد تسأل من طار وصلت البيت تتذكر لما عطار مسوية الله ما بعد تسأل بالطار وصريت للبيت ولما انت اللي زيني وزارت انت الياسميني ولما انت اللي زيني وزارت انت الياسميني وارد لي يا مسكيني كلمتنا وما تبنا كتبنا وما كتبنا ويخسارة ما كتبنا كتبنا وما كتبنا ويخسارة ما كتبنا كتبنا نيت مكتوب والهلك ما شاوبنا وينك يا سلام وينك يا سلام وينك